Saudara Bersinar, saya Sultan Hasanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan bincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada bersama kita semua. Namun sebelumnya, saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana pemerintah telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas dari rumah, baik itu bekerja, belajar, maupun beribadah di rumah. Namun di sisi lain, BNNP Maluku tetap harus memberikan edukasi, memberikan informasi kepada Basudara Bersinar semuanya tentang penyalahgunaan narkoba maupun tentang COVID, karena saat ini kita sama-sama memerangi COVID-19. Nah, untuk itu kami memanfaatkan media menggunakan teknologi yang sudah sangat canggih untuk memberikan edukasi kepada Basudara Bersinar semua. Saat ini saya sudah berada bersama Kak penyuluh narkoba dari BNNP Maluku, Kak Bu Elizabeth. Selamat sore, Kak Elis. Selamat sore, Swa. Apa kabarnya, Kak, hari ini? Baik. Baik. Oke, Kak. Saat ini kan kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19 lah. Terus, apa ada upaya yang dilakukan oleh BNNP Maluku untuk pencegahan penyebaran COVID-19 sendiri, Kak? Untuk upaya dari BNNP Maluku, sudah banyak hal yang dilakukan. Salah satunya mungkin pembentukan Satgas. Jadi Satgas itu tim yang bertugas untuk memantau kondisi kesehatan para pegawai setiap harinya. Baik itu pegawai yang sehat, pegawai berstatus PDP, ataupun berstatus ODP. Selain Satgas, ada juga ketentuan atau aturan-aturan yang harus kita jalankan selama kita berada di kantor. Misalnya kita harus memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk wilayah kantor. Itu juga bukan untuk para pegawai aja, tapi untuk semua orang yang masuk ke wilayah kantor harus melakukannya. Di samping itu, ya kita juga batasi jumlah pegawai yang hadir setiap harinya dengan adanya jadwal WFH dan WFO. Jadi setiap harinya paling sekitar 10 orang saja yang hadir di kantor untuk WFO. Sisanya kita akan bekerja dari rumah, melakukan pekerjaan dari rumah dan dipantau secara langsung oleh atasan lewat media-media online. Seperti itu. Kemudian tadi Kakak singgung ada Satgas yang memantau kesehatan ODP baik maupun PDP. Apakah di BNNP Maluku pernah ada ODP atau PDP? Ya, pernah ada. Pernah ada status pegawai yang berstatus ODP, termasuk salah satunya saya, karena pada saat itu, ya, karena saat itu harus melakukan tugas kantor perjalanan dinas ke daerah merah, yaitu ke Bogor. Jadi saya kurang lebih 1 minggu di sana. Otomatis ketika saya kembali dari Bogor, saya statusnya menjadi ODP, orang dalam pemantauan. Nah, di situ selama 14 hari saya harus melakukan karantina mandiri, tidak dulu mengurangi kontak dengan orang lain sebisa mungkin, di rumah saja, menjaga kesehatan. Selama 14 hari itu saya harus benar-benar sehat secara fisik dan psikis. Kemudian setelah 14 hari itu, saya harus kembali mengecek kesehatan di puskesmas, kemudian saya mendapat surat keterangan sehat, baru kemudian saya diizinkan masuk oleh tim Satgas kantor untuk kembali beraktivitas di kantor. Seperti itu. Oh, jadi mesti ada surat keterangan yang menyatakan bahwa Kakak benar-benar sehat, baru bisa kembali beraktivitas di kantor. Kayak gitu, Kak? Ya, betul. Ya, benar sekali. Jadi tanpa surat itu saya belum boleh diizinkan masuk ke kantor. Jadi selama 14 hari setelah karantina, saya harus kembali ke puskesmas, saya melakukan pemeriksaan kesehatan dulu, kemudian surat itu dikeluarkan dan saya boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kemudian status ODP-nya hilang. Hilang. Gitu. Oke. Lalu bisa kembali normal. Oke. Bisa sedikit ceritakan tentang situasi COVID-19 saat ini, khususnya di Provinsi Maluku atau Kota Ambon? Yang saya tahu cukup banyak juga angka orang yang positif di Kota Ambon. Kemudian terakhir yang saya dengar ada juga yang meninggal. Sudah cukup memprihatinkan yang saya ikuti
berita-beritanya, banyak juga penyebarannya di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah terpencil pun semua sudah kena. Melihat situasi seperti ini, tentunya kan kita sudah membaca di media-media maupun yang diberitakan, kalau karena COVID, orang melakukan aktivitas di rumah, banyak pekerja yang harus melakukan atau kehilangan pekerjaannya. Dan sebagian dari mereka harus Ya. dirumahkan. Nah, pendapat kakak tentang kondisi seperti ini tuh kayak gimana, Kak? Kondisi sekarang ini yang menyebabkan banyak terjadi PHK, orang banyak kehilangan pekerjaan, kondisinya sangat memprihatinkan karena tingkat perekonomian merosot di saat ini, otomatis orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tuh sangat kesulitan. Ya, kebutuhan sehari-hari mereka mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ini tentu juga membuka celah untuk orang mengambil jalan pintas, melakukan tindak kejahatan. Banyak tindak kejahatan yang bisa dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Gitu. Lalu apakah dengan situasi seperti ini, kejahatan narkoba ada pengaruhnya, Kak? Maksudnya karena pandemi, apakah kejahatan narkoba ini semakin meningkat atau biasa aja atau sama aja atau bahkan menurun? Orang tentu bisa tergiur juga untuk melakukan tindak kejahatan narkoba di samping kejahatan yang lain, karena itu cara yang instan untuk mendapatkan uang. Apalagi bandar dan para pengedar tidak diam saja meskipun kondisi pandemik sekarang, mereka pasti melihat ada celah, kemudian mereka masuk, ini asas manfaat untuk mereka, sedangkan orang lain yang akan mendapat getahnya. Mereka tentu akan melakukan bujuk rayu kepada para orang-orang yang membutuhkan uang saat ini untuk mendapatkan uang dengan cara instan itu. Seperti itu. Lalu apakah ada peningkatan kasus mungkin, Kak, kejahatan narkoba selama pandemi? Ya, peningkatan kasus mungkin yang saya tahu terjadi beberapa kasus yang berhasil diungkap di berbagai daerah karena orang harus harus memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan mereka kesulitan. Salah satu kasus narkoba juga banyak ditemui. Lalu apa ada pesan-pesan kepada masyarakat supaya jangan sampai tergiur nih sama para bandar yang tentunya menyasar masyarakat khususnya yang kehilangan kerja saat ini, namun tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya? Pesan kepada masyarakat sih, saya ingatkan saja kepada mereka supaya jangan tergiur untuk tergiur dengan iming-iming untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini yang hanya sesaat, tapi efeknya akan berkepanjangan. Di kemudian hari mereka tentu akan mendapat sanksi hukum karena untuk kejahatan narkotika kan ada sanksi pidananya untuk para pengedar, para bandar. Mereka tentu akan mendapat sanksi tindak pidananya tentu akan masuk penjara misalnya ataupun denda misalnya dan itu tentu akan berkepanjangan bukan jadi jangan cuma karena untuk pemenuhan kebutuhan saat ini efeknya nanti akan didapat di kemudian hari. Jangan sampai ya untuk hidup hari ini kemudian menghalalkan cara menjadi kurir misalnya kemudian masuk penjara kan masalahnya akan menjadi lebih riwet di kemudian hari seperti itu ya Kak ya. Iya benar. Kemudian terakhir nih, adakah tips yang Kakak bisa berikan kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19? Untuk mengurangi penyebarannya, masyarakat lebih baik jika tidak perlu, lebih baik di rumah saja, jangan terlalu berkerumun di luar rumah. Biarpun kita tahu, kita mengerti kondisi sekarang ini dalam bulan Ramadan, tentu orang banyak yang keluar untuk berkerumun, itu sudah kebiasaan kita ya dari tahun ke tahun pasti sukanya kumpul-kumpul. Tapi untuk kondisi sekarang ini, ya seperti itu bukber misalnya
jangan dulu lah, kita mengerti dulu, bukan tidak mau juga untuk kumpul-kumpul, tapi jangan dulu untuk kondisi sekarang ini tentu sangat tidak dianjurkan. Jaga jarak, terus rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, Itu yang penting. makan makanan bergizi. Pokoknya ya di kondisi sekarang ini jangan sampai kita sakit. Kalau kita sakit itu um, orang orang yang sakit bukan karena corona bisa saja diidentik corona kan. Misalnya saja gejalanya mirip dengan corona. Jadi pergi periksa, bisa saja orang mungkin dia corona. Jadi jangan sampai kita sakit, karena kalau kita sakit bukan corona bisa saja kita tidak terlayani karena dipikir kita corona. Corona, betul. Jadi untuk saat ini kita benar-benar harus perhatikan kondisi kesehatan kita, jangan sampai kita sakit. Paling penting juga rajin berdoa, Yang penting. tetap beribadah dari rumah sesuai agama kepercayaan masing-masing. Itu juga sangat penting, di samping menjaga kebersihan dan lain-lain. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Elis. Semangat bekerja dari rumah. Karena kakak kayaknya ini lagi WFH ya Kak ya? Iya, ini jadwal WFH hari ini. Iya, selamat bekerja Kak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih Mbak Saudara Bersinar yang telah ikut bersama kami menyaksikan bincang-bincang bersinar bersama Kak Elis dan saya Ustaz Rasana. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.